Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga para pendengar dan para pemirsa yang mengikuti secara online, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang memuliakan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang kita rindukan, bulan yang kita senantiasa setiap saat dan waktu sebelum kedatangannya selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan. Dan alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, pertolongan untuk beribadah, untuk mengisi hari-hari, waktu-waktu di bulan yang penuh keberkahan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi dan jamaah ketahui bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atakum Ramadan syahrun mubarak, bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Keberkahan maksudnya adalah kebaikan yang melimpah ruah, yang terus-menerus bertambah, tidak terputus. Itulah asal dari makna barakah, ziyadah wan nama, bertambah dan terus tumbuh. Dan kalau kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat kondisi dan keadaan bahkan perihal bulan Ramadan, maka sungguh sangat tepat sekali apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan, dan terus bertambah kebaikan tersebut, ya, mulai dari malam pertama Ramadan, ya, sampai malam terakhir, semuanya penuh dengan keberkahan, kebaikan, baik di siang hari atau di malam harinya. Sehingga begitu banyak pelajaran
begitu banyak faedah yang bisa kita raih dari kedatangan bulan Ramadan, baik dari sisi duniawi apalagi dari sisi ukhrawi. Nah, oleh karena itu jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak bisa memetik berbagai pelajaran, ya, berbagai hikmah dan keilmuan yang terkandung di dalamnya, sehingga ya manfaat yang kita dapatkan di bulan Ramadan tidak maksimal, atau nilai yang kita raih kita dapatkan di bulan Ramadan kurang maksimal. Jadi kalau kita umpamakan bahwa Ramadan ini sebulan penuh, ya 29 hari dan 9 malam atau 30, itu madrasah, ya. Kita sedang berada di madrasah Ramadan, ya. Madrasah tempat kita belajar, meningkatkan keimanan, menambah keyakinan, meraih kebaikan, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal surga, penghuninya dan amalan-amalannya. Maka merugi tentunya seorang hamba dengan kedatangan Ramadan, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan dan juga ya kondisi yang spesial dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul mubarak, maka sungguh sangat banyak sekali keberkahannya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan keutamaan Ramadan dan berbagai amaliyah ketaatan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, maka kita akan bisa memetik pelajaran, mengambil ibrah yang diharapkan, ya, pelajaran tersebut menjadi panduan hidup kita setelah Ramadan. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berusaha untuk ya, memetik pelajaran, ya, memetik buah keberkahan Ramadan. Nah, semoga apa yang akan disampaikan menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup atau sisa kehidupan di dunia ini. Nah, yang pertama, bahwa sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayatnya, hikmah utama dari disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi abdun yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa bila seorang hamba bisa melaksanakan apa yang disyariatkan di bulan yang penuh berkah ini, maka sungguh kehidupannya setelah Ramadan itu kehidupan yang sungguh sangat mulia, yang dibangun di atas
ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga itulah yang selalu menjadi penuntun dia. Karena sesungguhnya ketakwaan itu, sebagaimana yang jamaah ketahui, melaksanakan syariat Allah, baik yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kewajiban tersebut tidak terbatas di bulan Ramadan saja. Kita dituntut sebagai abdun lillah untuk senantiasa melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangannya kapan dan di mana saja. Dan takwa selama 1 bulan atau Ramadan selama 1 bulan menggembleng kita, mentraining kita dari daurah Ramadaniyah sebulan penuh. Kita dilatih, dibimbing, terus kita melakukan evaluasi terhadap keimanan kita, sehingga nilai-nilai ketakwaan itu hari demi hari kita rasakan. Sehingga dahulu sebagian ulama salaf pernah mengatakan bahwa seorang mukmin itu yasumu tula dahrihi la yuftiru illa inda mautihi. Seorang mukmin itu selalu berpuasa dalam hidupnya. Sepanjang kehidupannya dia berpuasa. Tidak berbuka kecuali hanya tatkala datang ajal menjemputnya. Apa maksudnya? Seorang hamba yang beriman, dia selalu berpuasa, karena puasa artinya menahan diri. Dari apa? Dari semua yang diharamkan oleh Allah. Nah, perintah tersebut itu wajib bagi kita sepanjang hidup kita. Terlepas dari adanya pelanggaran terhadap larangan dan meninggalkan kewajiban, tapi intinya seorang hamba dia diperintahkan untuk bertakwa di sepanjang hidupnya. Laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan Ramadan, as-siyam, shoma yasumu secara bahasa itu amsaka, menahan. Maka yang menahan dan tidak mau berbicara dengan orang lain, dia juga dikatakan so'im dari kalam, berpuasa dari bicara, kan begitu. Sebagaimana kata siapa? Maryam, inni nadhartu falan ukallimal yawma insiyah, kan begitu. Nadhartu lirrahmani sawma, nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Telah bernazar untuk berpuasa karena Allah. Apa maksud puasanya di sini? Falan ukallimal yawma insiyah, enggak mau bicara dengan seorang pun. Maka tatkala ditanya, ini anak siapa? Dia enggak berbicara, tapi memberikan isyarat saja, betul? Qala ya Maryamu. Naam. Qala ya Maryamu qad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah melakukan perbuatan yang tercela. Nah. Siapa ini? Kamu tidak punya suami, kan begitu. Tiba-tiba punya anak. Fa asyarat ilaihi. Dia berikan isyarat. Tak bicara. Bagaimana kita mau ngajak atau berbicara, bertanya kepada seorang bayi, kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiyya? Bagaimana kita berbicara kepada bayi yang masih dibuayan, kan begitu. Nah, jadi puasa itu artinya menahan, itu secara bahasanya. Nah, yang puasa yang disyariatkan yang dimaksud di Ramadan yaitu menahan dari seluruh yang membatalkan
ya, makanan, minuman dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dari semua yang membatalkan. Yang semua hal itu dilakukan karena Allah. Nah, bila kita selama kurang lebih 12 jam, ya, atau ya berbeda mungkin durasi waktunya tergantung posisi seseorang, tempat, ya, menahan dari suatu yang pada hukumnya itu halal, tapi di siang Ramadan diharamkan, maka berpuasa tersebut, ya, adalah menahan diri dari semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di waktu berpuasa bukan hanya menahan dari makan dan minum dan hawa nafsu kita, tapi menahan diri dari semua hal-hal yang tercelah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga barang siapa yang berpuasa, ya, man lam yada' qawla zuri, na'am, wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, nah, wal amal bih, dan melakukan hal yang dusta, hal yang tercela, nah, maka tidak ada artinya, dan Allah tidak butuh dia menahan dari makan dan minum, hanya akan dapat dahaga dan lapar saja, tapi pahalanya tidak ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menuntut kita berpuasa bukan sekedar hanya menahan itu saja, tapi inti utamanya menahan di semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, idza kana yaumul sama' ahadikum falyasum sam'ukum wa basarukum. Nah, wal yakun 'alaikumus sakinah. Jika kalian berpuasa, maka hendaklah berpuasa pandangannya, pendengarannya, dan tampak dari diri kita itu sakinah, sifat santun, ya, enggak ceroboh, ya. Begitu orang yang berpuasa. Sehingga juga dilarang kita membalas sikap jahil, ya, seseorang kepada kita. Dijahili kita, dicela, dicaci, dimaki, enggak boleh membalas. Bukan karena tidak mampu membalas, tapi puasa ini, ya, mendidik kita tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Kan begitu. Ya, apalagi melakukan, ya, memulai melakukan kejelekan dan kejahatan. Membalasnya tidak boleh. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, bila kondisi seorang mukmin selama 30 hari, 30 malam di bulan Ramadan ini, nilai takwa itu, ya, telah tertanam dalam dirinya, dan itu dia jadikan sebagai panduan, tuntunan di dalam mengarungi kehidupan ini. Subhanallah, hidup ini sungguh sangat mulia. Nah, sangat mulia. Itulah yang diinginkan. Nah, itulah makna dari perkataan sebagian ulama salaf tadi, al-mu'min yasumud dahra kullah wa la yuftiru illa inda mauti. Berpuasa sepanjang tahun. Nah, berpuasa. Apa maksudnya? Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah takwa, tingkat ketakwaan yang paling tinggi. La'allakum tattaqun. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, sesuai dengan tingkat ketakwaan kita di sisi Allah, maka begitu juga, atau sesuai dengan tingkat ketakwaan kita dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah, begitu juga tingkat kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, tayyib. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran yang sangat berharga
Di bulan yang penuh keberkahan ini, syahrul Ramadan, ya, bahwa Ramadan dengan segala rangkaian atau paket ibadah yang ada di dalamnya, itu betul-betul mendidik kita menjadi abdun yang tulus beribadah kepada Allah. Keikhlasan, ya, keikhlasan di dalam melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Karena sebagaimana kita maklumi, ketaatan itu bukan hanya mengerjakan kebaikan. Ketaatan itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, akan tetapi juga meninggalkan kejahatan. Dan dalam kedua hal tersebut, itu dibutuhkan keikhlasan. Nah, dibutuhkan keikhlasan. Di dalam kita berpuasa, kalau tidak di bulan Ramadan, ya, kita tidak bisa menebak seorang ini puasa atau tidak. Dia nggak makan-makan. Tidak pernah kita melihat makan di hadapan kita. Tapi apakah bisa kita memastikan dia berpuasa? Belum tentu. Tapi di Ramadan ini, karena semua berpuasa, ya tentu hukum yang kita pahami atau ya kita menghukum, ya semua berpuasa. Karena bulan yang wajib untuk berpuasa. Baik. Itu pun kalau ada yang sebelum datang misalnya ke pengajian, dia buka dulu. Udah kelaparan atau mungkin udah haus begitu ya. Masuk kamar, istrinya nggak ada yang lihat, anaknya nggak ada semua. Kemudian dia setelah itu keluar, berpura-pura, aduh capek, letih, kan begitu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya kan? Akan tetapi, di mana saja dia, karena ini adalah perintah Allah, berpuasa, menahan dari yang membatalkan makanan dan minuman dan semua maksiat dan dosa, dia tahan, menahan diri. Ya. Dia tinggalkan hal itu semua. Kenapa dia tinggalkan? Hanya sebuah faktor kebiasaan atau tradisi karena orang berpuasa? Hah? Bukan. Bukan dia berpuasa karena orang berpuasa. Karena seandainya nggak ada yang berpuasa Ramadan, dia tetap akan berpuasa. Ya, jadi kita berpuasa bukan karena faktor semua orang berpuasa, enggak. Tapi memang Allah yang mewajibkan dan kita abdun wajib taat kepada Allah, kita berpuasa. Makanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma Ramadan. Man shoma Ramadan, apa? Tradisian begitu? Enggak ya kan? Sebagai tradisi, enggak. Ya, tapi imanan. Imanan, karena keimanan. Keyakinan kita bahwa ini puasa Ramadan yang wajib. Kita dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, ya, wajib. Enggak sakit, enggak dalam perjalanan, ya wajib puasa. Itu kewajiban, kutiba alaikumusyan, diwajibkan. Nah, maka kita berpuasa menunaikan kewajiban sebagai abdun lillah, bukan karena orang berpuasa. Nah, ini harus kita pahami. Ya, berpuasa lillah, imanan. Dan tentu makna keimanan, ya, tidak terlepas dari makna keikhlasan. Nah, kemudian dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam lafaz yang kedua, wahtisaban. Ihtisab itu hanya mengharap. Ya. Mengharap apa? Ya pahala di sisi Allah.
Dia hanya ikhlas beribadah kepada Allah, dia hanya mengharap pahala di sisi Allah. Nah, maka puasa Ramadan ini betul-betul ya menanamkan nilai keikhlasan yang begitu tulus ya dalam diri kita. Begitu juga siapa yang sholat menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, apa pahalanya? Ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang berlalu. Baik. Ini dalam melaksanakan perintah, kewajiban. Baik. Dan tidak terlaksana puasa kecuali bila meninggalkan larangan. Apa yang dilarang? Yang meninggalkan hal yang membatalkan puasa, makanan, minuman, ya, syahwat nafsu, dan seluruh hal-hal yang akan merusak dan mengurangi nilai puasa kita. Kenapa ditinggalkan? Tadi kita sebutkan, kenapa ditinggalkan? Kalau ya penyebab dia meninggalkan karena rasa takut atau karena ada yang melihat, berarti dia meninggalkan karena ada faktor lain. Berarti tidak tulus karena Allah meninggalkan hal itu. Tapi kita tinggalkan, udah dahaga, lapar, ya, hidangan makanan ada di hadapan kita, gak ada orang yang melihat, kok ditinggalkan? Haram toh, halalan thayyiban, betul? Tapi kenapa saat ini haram? Sahih? Haram saat ini, minum, makan, masih berpuasa, haram. Padahal makanannya gak haram, tapi saat ini haram. Kapan halal? Setelah nanti Allahu Akbar terbenam matahari, halal. Subhanallah. Dan semua hal itu sesuai dengan tuntunan dan panduan Allah, dan kita laksanakan betul-betul tulus karena Allah. Maka kalau ada yang meninggalkan suatu yang dilarang oleh Allah, tidak ikhlas karena Allah, dia sesungguhnya telah terjatuh pada perbuatan syirik. Sebagaimana dia membuat atau berbuat sesuatu perbuatan karena juga mengharapkan pujian dari orang lain, dia juga terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jadi ada kesyirikan dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kejelekan. Karena semuanya itu perbuatan. Perbuatan itu dalam bentuk melaksanakan dan meninggalkan, itu ibadah. Nah, itu semua harus ikhlas. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita, bahwa melaksanakan membutuhkan keikhlasan, ihtisab, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, baik yang diharamkan untuk selama-lamanya atau yang diharamkan untuk sejenak, ya, untuk durasi waktu yang terbatas, ya. Maka itu semua ditinggalkan betul-betul tulus lillah. Tulus lillah. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis qudsi tersebut tentang puasa, semua amalan manusia ini untuknya kecuali puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, itu untukku, kata Allah. Sehingga para ulama menyebutkan di akhirat kebaikan seluruh pahala seluruh amal ibadah yang lain itu bisa diambil untuk menebus kezaliman seseorang, kejelekan seseorang, kecuali puasa.
Tidak bisa diambil pahalanya. Adapun pahala sholat, pahala sedekah yang lain, itu bisa menjadi tebusan bagi kesalahan seseorang, apalagi dia menzolimi seseorang. Ya, hanya di sana ya, tukar kebaikan dan kejelekan, kan begitu. Tapi puasa Ramadan, pahala puasa tidak bisa. Karena itu lillah, spesial bagi Allah. Nah, wa ana ajzi bihi, dibalas oleh Allah. Tidak disebutkan balasannya. Menunjukkan hal yang spesial. Nah, kenapa menjadi hal yang spesial? Disebutkan fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya, nafsunya, ya, min ajli, karena aku, kata Allah. Itulah makna keikhlasan tadi, ya. Sebagaimana firman Allah, inna salati, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah makna min ajli, lillah, untuk Allah, karena aku, kata Allah. Subhanallah, ya. Makanya kita tinggalkan yang lain karena Allah. Tatkala kita tinggal, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila hari berpuasa, maka jangan sampai salah seorang kalian melakukan perbuatan yang keji. Ditinggalkan kekejian. Wala yaskhab, yaitu hal-hal yang tercela. Teriak-teriak di sana seperti ya orang yang ya, atau orang-orang yang jahil, ya. Taib. Semua itu kita tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Jadi melaksanakan perintah membutuhkan keikhlasan, sebagaimana meninggalkan kejahatan membutuhkan keikhlasan. Dan puasa amalan yang sangat spesial, menanamkan nilai-nilai ketulusan tadi. Ini pelajaran yang kedua. Di antara pelajaran yang kedatangan Ramadan, ya, Ramadan merupakan bulan yang menanamkan atau yang melatih kita semua, atau menanamkan dalam diri kita sifat kesabaran yang spesial, ya, kesabaran, pelajaran yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siyamu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahr, ya, tudhibu waharas sadr. Puasa di bulan kesabaran, dan 3 hari di setiap bulan itu akan menghilangkan dari hati kedengkian, ya, hasad yang ada di hati. Subhanallah. Jadi Rasul menamakan puasa Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Nah, bulan kesabaran. Nah, oleh karena itu kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Ramadan itu dibalas oleh Allah tanpa batas. Karena sesungguhnya hikmahnya puasa Ramadan itu adalah puasa yang dibangun di atas kesabaran, menanamkan nilai kesabaran, dan Allah telah berjanji menjelaskan bahwa pahala orang-orang yang bersabar itu akan diberikan oleh Allah, ya, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bi ghairi hisab. Ya. Hanya pahala orang-orang yang bersabar itu akan diberikan oleh Allah dengan selengkap-lengkapnya tanpa batas. Ramadan syahrus sabar. Dan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita terus dilatih untuk sabar. 3 bulan terus sabar. Sabar dari lapar, sabar dari dahaga, sabar dari hinaan orang, sabar dari berbicara yang sia-sia, apalagi yang haram. Ya, jangan hadapi kejahilan dan kejahilan. Kalau ada yang mencela, sabar. Bukan tidak mampu membalas, tapi puasa melarang kita untuk membalas kejahilan dan kejahilan. Nah, sabar beribadah. Sabar melaksanakan ketaatan. Sabar bisa duduk bersama Al-Quran. Sahih. Yang selama ini jarang duduk bersama Al-Quran. Hanya sering duduk bersama jawal, kan begitu. Berjam-jam kita duduk bersama jawal, membaca, merenungi, menghayati. Tapi bukan merenungi, menghayati kalamullah, kalamun nas, perkataan manusia, betul? Ya, sabar kita tinggalkan. Kita kurangi interaksi kita dengan alat yang canggih ini. Lebih banyak fokus baca kalamullah. Kalau enggak sabar, enggak mungkin itu. Sabar, salat berdiri, mendengarkan bacaan imam 1 juz 1 malam. Di sini 1 juz 1 malam enggak? Hah? Setiap malam berapa juz? 2 juz? 1 juz sepekan. Berarti 1 rakaat 1 ayat ya. One rakaat, one ayah yakni. 1 ayat. 1 rakaat 1 ayat. Subhanallah. Lakullin alhamdulillah fattaqullah mustata'tum. Jadi sabar kita. Ya. Jangan pernah bosan mendengar kalamullah. Kita diuji ini. Tatkala sebulan penuh mendengar Al-Quran di mana-mana, bila ada rasa bosan, cepat-cepat introspeksi diri dan diobati. Nggak ada yang bosan mendengar kalamullah kecuali yang di hatinya ada penyakit, kemunafikan, penyakit di hati. Adakah perkataan yang lebih mulia dari kalamullah? Nggak ada. Maka jika di bulan Ramadan merasa bosan mendengar kalamullah, ya, kepanjang sedikit, ya, imam membaca sudah mulai gelisah, ini perlu disabarkan jiwa kita, diintrospeksi diri. Masih ada penyakit di dalam hati kita. Kenapa? Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika hati kita ini tulus, ya, maka tidak akan pernah bosan atau merasa puas mendengar kalamullah. Subhanallah. Ini harus, ya, kita introspeksi diri kita. Itu sabar, harus butuh kesabaran. Nah, apalagi nanti perjuangan kita, ya, ini dah subhanallah 10 pertama udah berakhir malam ini. Ini malam ke-11. Rasanya baru 2 hari yang berlalu, betul? Udah. Masuk 10 pertengahan. Dan ini lebih cepat lagi. Perjalanan waktu terasa lebih cepat.
Dan 10 terakhir akan lebih cepat lagi, seperti kilat. Dia tidak akan pernah menunggu kita yang tidak mau menggunakan kesempatan, ya dilindas waktu. Karena hanya hitung jam dan hari, kan begitu. Udah terbenam matahari, malam sampai terbit fajar. 12 jam lebih kurang. Waktu yang terbatas. Kalau dahulu para ulama salaf begitu masuk malam, terbenam matahari, mereka begitu bergembira. Karena datang waktu untuk terus bermunajat, berkomunikasi dengan Allah. Terlebih lagi di malam-malam, di sepertiga malam terakhir. Begitu terbenam, begitu terbit fajar, mereka bersedih. Kenapa? Berakhir waktu untuk menyendiri dengan Allah Sang Kekasih. Ya. Tapi sebagian kita menginginkan malam itu lebih panjang. Kenapa? Agar lebih menikmati indahnya mimpi di dalam kegelapan malam tersebut. Begitu ya? Bukan untuk bermunajat kepada Allah SWT. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh kesabaran. Ya. Kalau kita praktekkan sholat Nabi yang 8 rakaat, bacaannya rakaat pertama surat Al-Baqarah, ya, rakaat kedua Ali Imran, terus rakaat yang selanjutnya ya An-Nisa, terus seperti itu. Gimana kira-kira jemaah? Kondisi kita bagaimana? Aisyah mengatakan, begitu panjang bacaan dan begitu baik dan mulianya atau indahnya sholat Nabi. Ruku'nya, sujudnya, qiraahnya, kan begitu kata Aisyah. Yusalli arba'an fala tas'alan husnihinna wa tulihinna, summa yusalli arba'an fala tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jadi panjang dan husn, baik. Salat yang betul-betul penuh dengan kehusyukan, tuma'ninanya. Makanya Nabi mempersingkat jumlah rakaatnya hanya 11 rakaat, tapi bacaannya panjang. Karena tulul qiraah, ya, berserta panjangnya qiyam itu yang nama qumulillahi wa qumulillahi qanitin. Qunut, mudawamah, terus menerus ketaatan. Dan dahulu juga di zaman para sahabat, Ubay bin Ka'ab salat yang diperintahkan oleh Umar sebagai imam, sebagian menceritakan bahwa kami dahulu juga berpegang pada tongkat, ya'tamidu ala asahum, agar enggak jatuh, kena lama berdiri, pakai tongkat mereka berdiri. Jadi itu betul-betul qiyamul lail. Nah, ya, tapi tentunya iman kita tidak seperti iman mereka. 1 juz saja semalam kita udah merasa sulit, kan begitu. Dia butuh kesabaran. Ya, la yukallifullahu nafsan, butuh kesabaran. Nah, puasa Ramadan itu mendidik kita sabar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ternyata untuk meraih kemuliaan itu bukan dengan bersenang-senang. Ya. Tidak ada yang nama kemuliaan, ya, kesuksesan dengan bersenang-senang, tidak ada. Surga itu bukan hal yang murah. Ya. Maka butuh pengorbanan. Pengorbanan tanpa kesabaran, kegagalan. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Dalam ketaatan butuh kesabaran.
sebagaimana kesabaran mencakup sabar dalam menghadapi cobaan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tayyib. As-sabr. Di antara pelajaran yang sangat berharga di dalam bulan Ramadan, ya, kita merasakan, ya, urgensi waktu dalam hidup, ya, pentingnya waktu dalam kehidupan. Dan bila waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini tidak diisi dengan kebaikan, itulah kerugian dan penyesalan. Ya, terasa betul nikmat waktu itu sangat berharga dalam hidup ini. Karena begitu keberkahan yang melimpah ruah di bulan Ramadan. Dari malam pertama Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Dalam sebagian riwayat tidak dibuka satupun pintu neraka dan tidak ditutup satupun pintu surga. Dibelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang nakal itu, ya, jin-jin yang jahat. Karena jin ada yang baik, ada yang jahat. Yang dibelenggu yang jahat-jahat saja. Karena yang baik juga ikut beribadah, kan begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi jin juga beribadah, mendengarkan Al-Qur'an juga. Tapi yang jahat yang dibelenggu. Kalau syaitan semuanya jahat. Ya. Maka manusia yang jahat juga syayatin, kan gitu, syaitan, syayatinul insi wal jin, kan begitu. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah, taib. Maka begitu ya kita merasakan pentingnya waktu, nilai berharganya waktu dalam hidup. Di setiap malam juga ada malaikat yang menyeru hamba-hamba Allah. Wahai orang menginginkan kebaikan, menghadaplah, bergegaslah, ayo ke sini lakukan kebaikan. Wahai orang menginginkan kejahatan, hentikan, tinggalkan. Di siang hari kita berpuasa, waktu-waktu yang berlalu kita isi dengan kebaikan dan ketaatan. Bila waktu-waktu yang berlalu, ya, detik-detik demi detik, menjadi menit, menit demi menit menjadi jam, menjadi, ya, hari. Bila yang demikian itu berlalu begitu saja, itulah yang merugi. Apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Maka menyita waktu di sepanjang hidup adalah lebih dahsyat dari kematian. Terlebih lagi menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini tentu kerugian. Betapa banyak kebaikan yang tidak bisa digapai dengan hal seperti itu, diraih. Quran tidak dibaca, zikir tidak diucapkan, kebaikan tidak disebarkan. Mungkin selama berpuasanya tidur melulu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sholatnya dijamak semua. Zuhur asar dijamak. Bukan begitu. Maka waktu-waktu yang kita lewati itu hanya dua, mendatangkan dua hal, kebaikan atau kejelekan. Bila dimanfaatkan, kebaikan, dan bila disia-siakan, ya, penyesalan dan kejahatan. Nah, oleh karena itu Ramadan terasa betul-betul waktu itu sangat berharga, ya, dan terasa cepat. Terasa cepat, luar biasa, cepat sekali. Sebentar lagi kita juga berbuka. Habis puasa udah lengkap 10 hari. Berakhir 10 hari pertama.
Malam ini mulai sholat tarawih yang malam ke-11. Ya, silakan kita mengevaluasi dan mengintrospeksi 10 hari yang telah berlalu, waktu-waktu yang kita lewati sudah maksimalkah diisi dengan ketaatan? Jika masih ada waktu yang tersita untuk hal-hal tidak bermanfaat, maka bergegaslah, bersegera. Ya, masih ada kurang lebih 20 hari. Terus tingkatkan ya, ketakwaan, keimanan, keyakinan, semangat beribadah, berlomba-lomba. Setiap malam malaikat menyeru, wahai orang-orang menginginkan kebaikan. Yang itu tidak terdapat di malam-malam selain Ramadan. Tak ada itu. Khusus Ramadan, malaikat yang terus menyeru kita. Ya bagial khair. Akan kata sia-siakan waktu-waktu yang berlalu, malam dan siang hari, pagi dan petang hari. Maka begitu hari-hari berlalu dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa meraih pahala yang melimpah ruah. Padahal waktu-waktu yang kita jalani, yang kita lewati, berpindah satu titik pada titik yang lain, ya, pada satu urusan-urusan yang lain, ya. Tapi ternyata tidak diisi dengan suatu amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Apa itu? Zikir. Ya. Agar waktu-waktu yang berlalu di bulan Ramadan ini semakin bermakna dan berkah dalam hidup kita, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Astaghfirullahalazim. Ya. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma billi wa tub alaih innaka at-tawwabur rahim. Dan mengucapkan berbagai zikir-zikir yang disyariatkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La haula wa la quwata illa billah. Naam. Begitu. Manfaatkan. Ya. Untuk memperbanyak zikir. Karena sesungguhnya di dalam hadis Nabi ditanya oleh sahabat, siapa yang paling banyak pahalanya dalam berpuasa ya Rasulullah? Ayyus sha'imina aktsaruhum au a'zamuhum ajran indallah. Siapa orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yang paling banyak zikirnya. Ya kan merugi kita hari-hari yang berlalu, detik-detik, ya, menit-menit yang dilewati, tapi ternyata tidak bisa meraih pahala yang begitu banyak karena tidak dimanfaatkan untuk zikrullah. Nah, ini pelajaran pentingnya waktu dalam kehidupan. Dan itu sangat cepat berlalu. Dan di hadapan kita kematian. Jadi hari-hari yang kita lewati itulah waktu-waktu yang kehidupan yang kita jalani semakin hari mendekatkan kita kepada ajal dan kematian itu. Nah, ini yang di antara pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini, dalam bulan Ramadan. Di antara pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup ini, dalam Ramadan secara khusus, ya, bahwa pentingnya ya doa dalam setiap urusan hidup kita. Doa. Begitu ya pentingnya doa di dalam kehidupan kita, terutama dalam beribadah. Ayat yang menjelaskan tentang syariat puasa. Ya, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, kan begitu. Kemudian terus syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an sampai akhir ayat tersebut. Kemudian setelah itu ada ayat yang menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila akhirih. Nah, itu semua ayat yang berkaitan dengan masalah puasa. Nah, di antara ayat tersebut ada ayat yang menjelaskan tentang doa. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku memperkenankan, mengijabahi, ya, mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi hendaknya juga mereka memperkenankan seruanku, ya, mengijabahi seruanku. Fal yastajibu li. Ya, Allah perintahkan kita untuk taat, untuk melakukan kebaikan. Ya, laksanakan. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, penuhi seruan Allah, panggilan Rasul untuk melakukan sesuatu yang memberikan kehidupan ke dalam hati kalian. Nah, doa. Dan Allah berjanji akan memperkenankan doa tadi, mengabulkan doa. Nah, ujibu ta'tadai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa merupakan senjata seorang mukmin dalam meraih kebaikan. Maka jangan pernah bosan dalam berdoa, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Orang yang banyak berdoa kepada Allah itu sebagai bentuk, ya, ketundukan dia kepada Allah. Tapi orang yang jarang berdoa, ini sepertinya ada dalam hatinya kesombongan. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah, tidak perlu kepada Allah. Kan begitu. Sementara Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhil. Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ya, Allah menamakan doa sebagai ibadah. Artinya orang yang sombong dari berdoa kepadaku, berarti orang yang meninggalkan doa ada dalam dirinya kesombongan. Seolah-olah dia itu tidak butuh kepada Allah. Siapa kita? Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka berdoanya seorang hamba itu menunjukkan ketundukan hatinya kepada Allah. Menunjukkan bahwa itu abdun yang lemah, yang butuh pada pertolongan Allah. Karena seluruh kebaikan ada di tangan Allah, dia ingin mendapatkan kebaikan itu dengan berdoa. Itu ibadah. Al-doa wal ibadah. Maka begitu penting ya doa dalam kehidupan kita. Dan Ramadan mengajarkan kita sehingga orang yang berpuasa memiliki doa yang dikabulkan. Kan begitu. Maka perbanyak doa, terutama nanti di malam-malam 10 terakhir Lailatul Qadar, malam ganjil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di waktu sujud banyak berdoa. Di penghujung malam, di waktu sahur jamaah. Apa amalan yang paling utama di waktu-waktu sahur? Baca Al-Quran, melanjutkan qiyamul lailnya, atau mengkhususkan untuk beristighfar. Jadi bila seandainya kita sudah makan sahur ini,
masih ada waktu kurang lebih 1/4 jam untuk masuk waktu sholat subuh. Kita udah witir sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Buka HP? Masih ada waktu ini bisa main HP gitu? Enggak. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Duduk. Ya. Ucapkan istighfar. Allahumma gfirli wa tub alainaka tawwabur rahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri nafsi wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri la abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, digunakan. Ya, seperti itu. Bahkan dahulu sebagai ulama salaf seperti Ibnu Abbas, kalau dia sholat malam sudah mendekati atau masuk waktu sahur, beliau selesaikan sholatnya, bacaan Qur'annya, dia tutup mushaf dan baca Qur'annya, kemudian beliau mulai beristighfar sampai terbit fajar, karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur, mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, wabil ashar, pada waktu sahur mereka beristighfar. Ini doa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walis-shaimi da'watun la turaddu. Ya. Doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, terlebih tatkala dalam kondisi dia berbuka. Nah ini dimanfaatkan, ya, banyak berdoa kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Di antara, Masya Allah, sepertinya jamnya itu, kalau begitu nggak akan buka-buka kita nanti itu. Ya, jam 4 dari tadi. Ana lihat, ini kok nggak jalan-jalan ya? Ya, betul Ustaz. Ana kira jam mana yang salah atau yang... Masya Allah, di sana jam 17.50. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Masih semangat? Atau udah lemas semua? Baik. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Tidak ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab enggak? Enggak ada ya? Terakhir nanti kita buka tanya jawab ya. Di antara pelajaran yang sangat berharga di dalam berpuasa, ya, bahwa selama bulan puasa ini kita betul-betul ya semakin cinta kepada Rasul, ya, semakin bertambah semangat untuk apa? Untuk meneladani beliau, betul? Betul lah. Kita bertanya, membaca bagaimana Rasul puasanya, bagaimana sholatnya, kan begitu, betul? Atau hanya sholatnya karena faktor tradisi saja? Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, amin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang penting selesai. Apakah begitu? Bagaimana puasa Nabi alaihissalam? Bagaimana kondisi Nabi alaihissalam? Sholatnya. Nah, bagaimana beliau hidup dalam Ramadan? Bagaimana beliau sahur? Bagaimana beliau berbuka? Apa yang beliau lakukan selama berpuasa?
Jadi kita bertambah semua untuk mengenal ya sunnah-sunnah beliau dalam Ramadan ini. Dan ketahuilah keberkahan yang dijanjikan Nabi dalam bulan Ramadan tersebut hanya akan diraih secara sempurna oleh orang-orang yang betul-betul meneladani Rasul dalam berpuasa atau hidup di bulan Ramadan ini. Demi Allah. Nah, iwallah. Nah, keberkahan yang sempurna, orang yang paling banyak meraih keberkahan di bulan Ramadan ada orang-orang yang betul-betul berpuasa, hidup di Ramadan di siang dan di malam harinya, betul-betul meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menyelisih tuntunan beliau, ya hilang keberkahan tadi. Orang yang salat tarawihnya yang 20 rakaat misalnya, ya, mudah-mudahan tidak ada di Bontang ini, ya. Pemecah rekor tercepat sedunia salat 20 rakaat hanya dalam durasi waktu 10 menit. Bisa dibayangkan apa yang dibaca jemaah? Kalau Rasul sampai bengkak kakinya salat malam, ya, begitu panjang bacaannya, khusyuknya. Ini ada yang salat tarawih katanya, hanya menghabiskan waktu 2 atau 10 menit dengan jumlah rakaat 20, kemudian tambah witir 23. Ana bertanya kepada jamaah, itu sholat atau main-main itu? Enggak, itu sholat Ustaz, itu udah terisi turun-temurun. Hentikan. Memang tarawih tradisi. Ibadah. Bukan tradisi. Bukan kebiasaan kita. Ibadah. Rasul yang mencontohkan 3 malam berturut-turut. Malam pertama beliau sholat, dihadiri para sahabat. Malam kedua, tahu para sahabat yang, ternyata Rasul sholat di masjid. Nah, semakin ramai yang hadir. Kan begitu. Malam ketiga, semakin ramai lagi. Malam keempat, Nabi melihat ini, sepertinya kalau saya sholat lagi, khawatir diwajibkan. Beliau tidak keluar. Hanya melihat dari masjidnya. Kan rumah beliau, kamarnya, ya kan berdampingan dengan masjidnya. Dilihat para sahabat menunggu. Kok Rasul tidak keluar juga sampai terbit fajar. Setelah itu baru Rasul mengabarkan, ya khasyitu an tufradu alaikum. Saya tidak keluar karena khawatir diwajibkan bagi kalian. Ya. Bagaimana sholat Nabi? Hadis yang menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli berlaku sholat wajib dan sholat sunnah sama. Yang namanya sholat, ya, lihat sholatlah kalian bagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, maka orang-orang yang mulia di bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah yang berusaha meneladani Rasul di dalam melaksanakan ibadah itu. Maka di sini pentingnya pelajaran yang berharga dalam bulan Ramadan ini. Sungguh kita ini harus bersungguh-sungguh meneladani Rasul dalam hidup ini. Naam. Bagaimana beliau berbuka? Berbuka. Disegerakan berbuka. Maka yang menunda-nunda berbuka itu jauh keberkahan dari dirinya. Karena menyiksa dirinya juga, kemudian menyelisihi sunnah. Adakah keberkahan dalam menyelisihi sunnah? Tidak ada juga. Semua perbuatan yang menyelisihi sunnah itu akan mendatangkan petaka. Nah, sahur lebih diakhirkan. Bukan sahur di pertengahan malam. Itu bukan sahur, itu makan pertengahan malam namanya itu. Makan tengah malam, ya kan? Bukan sahur namanya. Sahur itu ya waktu mendekati menjelang terbit fajar. Nah, kan begitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.